Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Nurhadianti akan mempresentasikan mengenai pembelajaran reaksi redoks menggunakan pendekatan saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya dan kalian. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat buah apel yang dipotong kemudian dibiarkan begitu saja? Nah, lama-kelamaan buah apel tersebut akan berubah warna menjadi kecoklatan. Atau pernahkah kalian melihat sebuah mobil rusak kemudian dibiarkan begitu saja? Nah, lama-kelamaan bagian dari mobil tersebut akan mengalami perkaratan. Nah, ada yang tahu mengapa apel dapat berubah warna dan mobil mengalami perkaratan? Adakah hubungan antara perkaratan mobil dan perubahan warna apel dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, benar, sekarang kita akan mempelajari mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks ini penting untuk kita pelajari karena materi ini merupakan materi dasar bagi materi tatanan mesin nyawa, sel elektrokimia, dan sel elektrolisis yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, selain itu kita akan memahami fenomena-fenomena dan aplikasi dari reaksi redoks ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa pada apel itu terjadi perubahan warna dan mengapa besi itu bisa berkarat. Nah, semua itu melibatkan reaksi redoks. Nah, setelah pembelajaran mengenai reaksi redoks ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian membedakan konsep reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen dan pelepasan dan penerimaan elektron serta perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kalian dapat membedakan antara reduktor dan oksidator. Kemudian kalian dapat menganalisis mengenai reaksi-reaksi redoks yang menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi dan menentukan bilangan oksidasi. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setelah itu kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan LKS yang telah dibagikan. Sekarang kalian coba amati mengapa buah apel tersebut dapat berubah warna dan mengapa besi tersebut dapat mengalami perkaratan. Amati perubahan yang terjadi pada buah apel dan pada paku. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jawab pertanyaan dari teman kalian, coba diskusikan bersama kelompoknya masing-masing mengenai jawaban dari pertanyaan teman kalian tersebut. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sekarang Ibu akan mengklarifikasi hasil presentasi dari teman kalian. Reaksi redoks ini reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, contoh-contoh dari reaksi redoks ini contohnya pada perkaratan, kemudian pembakaran, pembusukan, dan lain-lainnya. Jika ditinjau dari perkembangannya, reaksi redoks terdapat 3 konsep. Yang pertama itu konsep penggabungan dan pelepasan oksigen. Nah, jika ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigennya, oksidasi merupakan reaksi yang mengalami penggabungan oksigen dan reduksi itu reaksi yang mengalami pelepasan oksigen. Nah, contohnya itu pada reaksi berikut. Nah, pada reaksi 2Mg ditambah oksigen menghasilkan 2MgO. Nah, reaksi ini mengalami reaksi oksidasi karena 2Mg bergabung dengan oksigen menghasilkan 2MgO. Sedangkan reduksi itu merupakan reaksi yang mengalami pelepasan oksigen. Contohnya itu pada reaksi CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2. Nah, CuO ini mengalami pelepasan oksigen di mana oksigen tersebut bergabung dengan H2 dan CuO tersebut berubah menjadi Cu karena terjadi pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua itu ada pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, oksidasi merupakan reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan reduksi merupakan reaksi yang menerima elektron.
Nah, contohnya itu pada reaksi berikut. 2K ditambah Cl2 menghasilkan 2K plus ditambah Cl min, di mana 2K itu melepaskan 1 elektron menjadi 2K plus ditambah 2 elektron min. Sedangkan Cl2 itu mengalami reaksi reduksi, di mana awalnya itu Cl min ditambah elektron menghasilkan Cl2, di mana Cl min ini menerima 1 elektron dari atom K sehingga menghasilkan Cl2. Kemudian yang ketiga itu ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Nah, reaksi reduksi itu merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dan oksidasi itu merupakan reaksi yang mengalami peningkatan bilox. Nah, bilangan oksidasi itu atau bilox itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang diterima atau dilepaskan oleh suatu atom. Nah, contohnya itu pada reaksi berikut. Zn ketika mengalami oksidasi akan menghasilkan Zn 2 ditambah 2 elektron min. Nah, di mana bilox Zn itu adalah 0 dan bilox Zn 2 itu plus 2, di mana terjadi peningkatan di mana terjadi peningkatan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Nah, kemudian sekarang reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilox. Nah, contohnya itu pada ketika Cu2 plus mengalami reduksi akan menghasilkan Cu, di mana bilangan oksidasi dari Cu2 plus itu yaitu plus 2, dan bilangan oksidasi dari Cu itu adalah 0. Nah, terjadi penurunan dari plus 2 menjadi 0. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa reduktor itu adalah pereduksi atau zat yang mereduksi zat lain, atau reduktor itu mengalami oksidasi, sedangkan oksidator itu adalah zat pengoksidasi atau zat tersebut mengoksidasi zat lain, dan oksidator itu merupakan reaksi yang mengalami atau zat yang mengalami reduksi. Menentukan bilangan oksidasi. Contohnya itu menentukan bilangan oksidasi S pada H2SO4. Nah, kita ketahui bahwa bilangan oksidasi dari atom H itu adalah 1, dan bilangan oksidasi dari atom O itu adalah min 2. Nah, sekarang kita hitung, jadi 2 dikalikan 1 ini merupakan bilox dari H, kemudian ditambah S karena S belum diketahui bilangan oksidasinya, kemudian ditambahkan min 2. Min 2 ini merupakan bilangan oksidasi dari O, kemudian dikalikan 4. Nah, 4 ini merupakan jumlah atom O yang ada pada H2SO4. Nah, setelah kita hitung, kemudian didapatkan hasil bahwa nilai bilangan oksidasi S itu adalah plus 6. Akan soal-soal latihan yang Ibu bagikan. Dapat kita simpulkan bahwa reaksi reduksi itu terdapat 3 konsep. Yang pertama itu berdasarkan konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, kemudian pelepasan dan penerimaan elektron, dan yang ketiga itu perubahan bilangan oksidasi. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pembuatan video maupun dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.